Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi mengenai penelitian di bidang pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Elza Regita Cahyani dengan NIM akhir 003. Yang kedua, Nabila Salma dengan NIM akhir 019. Yang ketiga, Dwi Irmayanti dengan NIM akhir 050. Dan yang keempat, Dimas Ahmad Ardiansyah dengan NIM akhir 052. Materi yang keenam yakni masalah penelitian. Yang pertama, pengertian masalah. Masalah menurut Setiosari pada tahun 2010 diartikan sebagai adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, atau antara sesuatu yang ideal dan kenyataan yang tidak atau kurang ideal. Masalah penelitian adalah sesuatu kesenjangan yang terjadi, relevan, dan terdokumentasi yang pemecahan atau alternatif pemecahannya memerlukan penelitian. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita akan menghadapi berbagai masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dalam mengatasi kesenjangan tersebut, alternatif pemecahannya dapat dilakukan melalui penelitian. Namun, tidak semua masalah dapat diangkat menjadi sebuah masalah penelitian. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berikut ini merupakan syarat-syarat masalah penelitian. Tidak semua masalah dapat diangkat menjadi masalah penelitian, seperti Halley dan Cummings dalam Sastra Asmoro dan Ismail pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa agar suatu masalah layak untuk diangkat menjadi masalah penelitian, maka diperlukan syarat-syarat yang disingkat sebagai VINER, yaitu kepanjangan dari visible, interesting, novel, ethical, dan relevant. Yang pertama ada visible atau kemampu laksanaan, merupakan suatu masalah penelitian yang dapat dijawab dengan penelitian, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti aspek metodologi khususnya tentang besar sampel, di mana untuk penelitian kuantitatif harus memenuhi jumlah sampel minimal atau jumlah harus berdasarkan hasil perhitungan rumus, besar sampel, biaya, sarana, waktu, dan lain-lain. Pertimbangan-pertimbangan teknis tersebut dapat menentukan apakah masalah dapat dijawab melalui penelitian ataupun tidak. Kemudian yang kedua yaitu interesting atau menarik. Peneliti harus memiliki minat dan ketertarikan terhadap masalah penelitiannya. Seseorang yang tertarik terhadap sesuatu maka akan lebih semangat untuk berupaya dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dan seideal mungkin sesuai dengan tujuan dan juga target. Kemudian yang ketiga yaitu novel atau memberi nilai baru. Penelitian yang dilakukan dapat memberikan sesuatu hal yang baru. Dengan kata lain, hasil penelitian yang dilakukan apakah dapat menguatkan, melengkapi, membantah, atau bahkan berbeda dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang keempat yaitu ethical atau etnis. Penelitian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan etika. Etika merupakan ilmu tentang benar atau salah, atau tentang hak dan juga kewajiban, sementara etis adalah hal yang sesuai dengan etika yang telah berlaku dan disepakati secara umum. Kemudian yang kelima, ada relevan. Penelitian yang dilakukan harus relevan dengan ilmu pengetahuan, khususnya sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Penelitian juga harus relevan dengan keadaan saat ini yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan ditujukan untuk meningkatkan atau mengembangkan keilmuan dan penelitian secara berkelanjutan. Contoh masalah yang saat ini telah dihadapi oleh Indonesia, yaitu COVID-19. Penyebaran COVID-19 sangat cepat, sehingga kasus kematian pun sangat tinggi. Hal itu menimbulkan permasalahan baru pada saat proses pemakaman jenazah. Proses pengurusan jenazah terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia terkendala oleh penolakan masyarakat sekitar. Aksi penolakan tersebut salah satunya terjadi di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Mobil ambulan dihadang oleh warga, bahkan sampai ada yang melempari
mobil ambulan tersebut. Dari kasus tersebut, kita bisa melakukan sebuah penelitian. Penelitian sebagai suatu rangkaian aktivitas mengandung prosedur atau tahapan tertentu. Tahapan pertama, sebuah penelitian adalah merumuskan masalah. Permasalahan ini dirumuskan oleh dalam bentuk kalimat tanya, dengan tujuan agar memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkannya. Tahapan yang kedua, yaitu merumuskan hipotesis, yang mana hipotesis merupakan jawaban sementara dari sebuah rumusan masalah. Tahapan yang ketiga, mengumpulkan data. Tahapan yang keempat, yaitu menguji hipotesis, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Dari menganalisis video tersebut, maka muncullah beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya apakah yang terjadi? Kemudian yang kedua, apa alasan warga menolak pemakaman jenazah COVID-19? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengatasi penolakan yang dilakukan oleh warga setempat? Dan yang terakhir, apa solusi yang akan dilakukan jika warga tetap menolak pemakaman jenazah COVID-19 di wilayahnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang nantinya akan dirumuskan sebagai suatu rumusan masalah penelitian. Lalu, dari kasus tersebut, penelitian apakah yang cocok untuk digunakan? Penelitian yang bisa digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti sebagai alat atau instrumen penelitiannya. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi terkait fenomena yang penting, unik, dan menarik untuk dieksplorasi dalam suatu penelitian. Menguraikan fenomena secara detail dan mendalam dengan cara mengumpulkan data secara mendalam pula, yang mana dalam kasus tersebut, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi secara lebih detail dan mendalam mengenai penolakan jenazah COVID-19. Untuk memperoleh informasi tersebut, peneliti bisa melakukan observasi, wawancara, focus group discussion, dan studi dokumentasi. Dengan demikian, jika ingin memperoleh informasi dan mengumpulkan data dari kasus penolakan COVID-19, bisa diperoleh dari pihak keluarga, masyarakat setempat, tenaga medis, maupun literatur yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dari penelitian kasus penolakan jenazah COVID-19 tersebut, termasuk ke penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Nah, penelitian kualitatif sendiri terbagi menjadi 5 macam penelitian, yaitu meliputi macam dari penelitian kualitatif. Macam dari penelitian kualitatif, menurut John Creswell pada tahun 1996, memperkenalkan 5 jenis metode penelitian kualitatif. Kelima jenis itu ialah yang pertama etnografi, fenomenologi, biografi, grounded theory, dan yang terakhir studi kasus. Untuk penelitian yang pertama yaitu penelitian etnografi. Kata etnografi dapat diartikan sebagai cara menulis tentang orang atau budaya yang berakar dari kata Yunani ethnos, yang artinya orang, dongeng, kebangsaan, dan lain-lain, dan grafi yang berarti menulis. Sebagai contoh penelitian etnografi ini, Solveig Ruth menulis sebuah disertasi dengan judul Educational Trajectories in Cultural Works, an Ethnographic Study of Multi-Ethnic Girls Across Different Levels of Schooling. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran pendidikan dalam masyarakat barat kontemporer, dapat dicirikan oleh adanya ketegangan antara peningkatan standarisasi dan indikator kinerja, dan juga kekhawatiran tentang bagaimana kaum muda berhubungan dengan sistem pendidikan dan masa depan mereka. Kemudian selanjutnya ada penelitian fenomenologi.
Penelitian fenomenologi ini hendak mengungkap pengalaman hidup seseorang, komunitas, atau sejenisnya terkait dengan sebuah fenomena atau kejadian yang pernah dia alami. Contohnya, ada fenomena ditolaknya jenazah perawat pejuang COVID-19. Penelitian fenomenologi ini dapat mengungkap bagaimana perasaan keluarga dari jenazah yang ditolak tersebut. Apa yang ia lakukan ketika masyarakat menolak anggota keluarganya. Fenomenologi ini hendak mengungkap perspektif terdalam dari individu tentang pengalaman dan keyakinan individu tentang fenomena yang dialaminya dari perspektif individu maupun perspektif komunitas. Yang ketiga, ada penelitian biografi. Penelitian biografi menurut Denzin pada tahun 1989 mendefinisikan metode biografi sebagai studi yang menggunakan kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kejadian-kejadian dalam hidup seseorang. Sebagai contoh, kita ingin melakukan penelitian tentang pergerakan kaum perempuan dalam emansipasi wanita. Nah, dalam hal ini, kita bisa melihat sejarah perjuangan dari salah satu tokoh perjuangan emansipasi wanita asal Jepara, yaitu Raden Ajeng Kartini. Dari sejarah perjuangannya, kita bisa melihat semangat Raden Ajeng Kartini dalam mempelajari bagaimana cara memperjuangkan hak dan kebebasan untuk para wanita. Kemudian selanjutnya yaitu penelitian grounded theory. Grounded theory ini dapat dikatakan sebagai sebuah jenis penelitian atau pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan menjelaskan sebuah fenomena dalam bentuk rumusan teori. Seperti contohnya, kita akan melakukan sebuah penelitian tentang segi-segi sosial budaya masyarakat Madura. Maka pada saat kita melakukan penelitian grounded theory, peneliti harus terjun langsung ke Madura tanpa membawa teori yang telah ia miliki dari literatur. Selanjutnya yaitu penelitian studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu. Sebagai contoh, saat kita ingin mengungkapkan implementasi program penuntasan kemiskinan. Nah, di situ kita bisa mengungkapkan dari berbagai aspek. Misalnya, kita bisa mendapat informasi dari sumber daya aparaturnya, kemudian dari sumber daya kelompok sasarannya juga, karakteristik kelompok pelaksana maupun karakteristik kelompok sasaran.
Sebagai contoh lain, dalam suatu kelas setiap anak pasti memiliki kemampuan yang berpikir yang berbeda-beda. Misalnya, dalam pelajaran IPA, terlihat hasil belajar dari 9 siswa adalah sebagai berikut. Dari data tersebut, pasti kita berpikir, mengapa hasil belajar setiap anak berbeda-beda? Padahal, mereka belajar dalam lingkungan kelas yang sama dan dengan guru yang sama pula. Dari kasus tersebut, peneliti menemukan pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah ada hubungan antara tingkat kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar siswa? Yang kedua, apakah ada hubungan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa? Penelitian apakah yang cocok untuk digunakan? Nah, penelitian yang bisa digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Karena penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada indeks-indeks penggunaan empiris. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, mengukuhkan fakta-fakta, dan menguji teori, yang mana dalam kasus tersebut, penelitian berusaha untuk menjelaskan hubungan antara tingkat kepercayaan diri dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Melalui variabel kuantitatif korelasi, kita bisa mengetahui tingkat hubungan antar variabel. Dalam kasus tersebut adalah variabel tingkat percaya diri dan variabel motivasi belajar terhadap variabel hasil belajar siswa, dan juga dapat menaksir seberapa besar korelasinya. Selain penelitian korelasi, macam penelitian kuantitatif lainnya, yaitu yang pertama ada penelitian deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Kemudian yang kedua ada penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Yang ketiga ada penelitian tindakan. Penelitian tindakan yaitu penelitian yang disusun dengan tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang disusun dengan tujuan untuk meneliti adanya hubungan kausalitas mengenai sifat tertentu antara kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok lainnya yang tidak diberi perlakuan. Nah, cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.